Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk semua hadir tepat waktu. Buat rekan-rekan yang mengikuti kegiatan perkuliahan ini, tolong selama kegiatan perkuliahan open camp ya. Ada beberapa mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan saya yang jarang open camp, mengulang di semester berikutnya. Jadi saya harap untuk yang kuliah, tolong open camp, fokus dengan kegiatan perkuliahannya. Cukup 1 jam aja, tapi teman-teman bisa mendapatkan insight ya. Jadi mohon bantuannya dan kerjasamanya karena kita jauh. Saat ini saya di Bengkulu dan teman-teman di Jambi. Di sebelum UTS kemarin saya mengajar di mata kuliah digital marketing di Universitas Negeri Medan dan sama juga karena kita jauh biar teman-teman bisa fokus 1 jam perkuliahan jadi teman-teman saya harapkan bisa open camp. Nah, perkenalkan nama saya Bambang Purnomo. Saya akan melanjutkan mata kuliah ini. Untuk mata kuliah ini sebelumnya diampu oleh dosen kelas D ya. Kelas D itu Pak Sigit ya, Pak Sigit. Jadi saya coba izin melanjutkan. Materinya sudah terlihat teman-teman semua. Sudah, Pak. Baik, Yap. baik terima kasih. Untuk hari ini ke pertemuan ke-9, saya izin coba melanjutkan kegiatan perkuliahan setelah UTS. Untuk pertemuan ke-9 mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek ya. Nama saya Bambang Purnomo. Hari ini tanggal 16 Oktober 2024 ya. Untuk materinya, seperti biasa setiap kegiatan perkuliahan saya akan buat video Zoom. Nah, video Zoom ini saya upload nanti di YouTube, nanti saya kirimkan ke grup juga. Kemudian materi PDF kegiatan perkuliahan juga saya kirimkan di WA Group, jadi teman-teman bisa mencek kembali kegiatan perkuliahan kita ya. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, mungkin teman-teman belum kenal ya dengan saya, Bambang Purnomo. Mungkin ada beberapa yang ngulang kayaknya mata kuliah ini. Ada 2 orang kalau saya cek mungkin pernah ketemu. Nah, saya izin memperkenalkan diri. Eh, Nama saya Bambang Purnomo. Saya lahir di Jambi, 10 April 1985. Kemudian saya suka lari. Kemudian saya ada YouTube channel juga, Bambang Purnomo. Kemudian latar belakang pendidikan saya menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Andalas tahun 2003 masuknya. Kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Sriwijaya di program Magister Manajemen. Saat ini juga saya sebagai dosen praktisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kemudian pengalaman bekerja setelah lulus kuliah tahun 2007 di Universitas Andalas Padang. Saya melanjutkan pengalaman bekerja saya. Saya bekerja pertama kali di Hewlett Packard Indonesia. Kalau mungkin teman-teman laptop teman-teman pakai HP atau printernya pakai merek HP ya. Dulu saya pernah bekerja di sana di IT industri. Tahun 2007 sempat ditugaskan di kantor pusat di Jakarta di Mega Kuningan. Kemudian di 2007 sampai 2008 sempat bertugas di Lampung dan 2008 sampai 2009 saya bertugas di Medan, Sumatera Utara. Nah, kemudian di tahun 2009 sampai sekarang lebih dari hampir 16 tahun eh, hingga saat ini saya bertugas sebagai karyawan di Telkomsel, sudah berpindah tugas juga dari Palembang, kemudian di Bengkulu, kemudian sempat kemarin 3 tahun tugas di Jambi, megang tim Direct Sales dan IndiHome di Jambi selama 3 tahun, dan per 1 Agustus kemarin saya pindah tugas kembali ke Bengkulu sebagai Head of Customer Care Operation Branch Bengkulu untuk menghandle kantor layanan Grapari Telkomsel yang ada di Branch Bengkulu, ada 7 Grapari. Nah, ini mungkin pengalaman profesional saya.
Jadi saya sebagai dosen praktisi akan mencoba membantu eh, overview-nya dari sisi praktisi yang mungkin bisa membantu insight ya, memberikan gambaran buat teman-teman semua mahasiswa Prodi D3 Pemasaran Universitas Jambi yang harapannya bisa menjadikan referensi buat teman-teman pada saat nanti teman-teman lulus ya, khususnya di mata kuliah studi keuangan bisnis. Nah, kemudian selain sebagai seorang karyawan ya di Telkomsel, saya juga menjalankan beberapa usaha sebagai pelaku UMKM ya, aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bengkulu, komunitas pengusaha Muslim tangan di atas TDA Bengkulu, ada beberapa bisnis kuliner ya, refleksi keluarga, kemudian peternakan ayam, properti rental, kuliner, butik ya, dan lain-lain yang saya jalankan. Ya mungkin dari pengalaman lebih dari 10 tahun saya menjalankan usaha bisnis sebagai pelaku UMKM, ini bisa memberikan insight ya pada saat teman-teman belajar studi keuangan bisnis, bagaimana kita membuat studi keuangan bisnis itu menjadi referensi acuan analisa dan injakan agar kita bisa membangun bisnis yang ideal dan bisa berjalan dengan optimal seperti itu. Nah, ini mungkin pengalaman saya sering menjadi pembicara, baik itu di kampus Universitas Andalas, di Universitas Bengkulu, kemudian di beberapa ini ya undangan terkait entrepreneurship. Jadi memang kebanyakan materi yang saya sampaikan berhubungan dengan entrepreneurship ya seperti itu. Semoga materinya nanti teman-teman bisa dalami apa yang bisa saya sampaikan. Teman-teman mau bertanya apapun nanti silahkan ditanya ya. Nah, untuk mata kuliah studi keuangan bisnis ini, untuk studi keuangan bisnis ini sebelumnya di tahun 2023 tahun kemarin saya juga mengajar mata kuliah yang sama, studi keuangan bisnis. Kemudian untuk presentasi penilaian, jadi teman-teman mohon diperhatikan bahwa untuk kehadiran open camp ya, itu poin presentasinya besar 25%. Jadi buat teman-teman yang jarang masuk ya tolong bisa hadir masuk, yang ngulang bisa hadir tepat waktu. Kemudian juga saya biasanya absensi di akhir kelas ya, saya panggil satu-satu, harapannya semua anggota kelas bisa hadir selama kegiatan perkuliahan. Kemudian aktif di kelas, open camp, bertanya ya, ini juga 25%. Jadi poinnya sangat besar, kehadiran dan on cam kamera itu 25%. Karena saya pikir ketika dengan teman-teman fokus selama 1 jam kegiatan perkuliahan ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu lebih dalam lagi. Kemudian ada juga tugas atau assignment. Jadi setiap minggu saya akan memberikan tugas sehingga teman-teman terbiasa untuk deadline ya. Kemudian terbiasa untuk mengejar waktu, kemudian mencari jawaban, menganalisa ya dari referensi yang teman-teman baca di internet, diupload di YouTube, kemudian teman-teman membuat presentasi dan lain sebagainya sehingga teman-teman bisa terlatih untuk terbiasa untuk bekerja secara profesional dan rapi ya. Kemudian juga ada kuis dan UTS. Nah, ini UAS ya, UAS untuk karena saya masuk di setelah UTS, jadi nanti nilai UAS juga porsinya 20% ya. Jadi teman-teman semua anggota kelas studi keuangan bisnis dan praktek ya, ini 2 mata kuliah ya, jadi saya jadikan satu pertemuan, namun di tugasnya saya buat praktek juga, jadi teman-teman bisa mempelajari dari sisi praktek studi keuangan bisnis. Oke, yang pertama rekan-rekan semua mungkin di dosen sebelumnya sudah dijelaskan untuk mengapa sih, kenapa kok penting ya belajar studi keuangan bisnis buat teman-teman mahasiswa Prodi D3 Pemasaran, teman-teman sebagai seorang calon-calon marketers ataupun calon-calon pelaku UMKM, pengusaha muda ya, yang mungkin nanti pada setelah lulus men-startup atau membuat starting sebuah bisnis, pasti kita harus menguji atau membuat suatu studi hitung-hitungan ya
apakah suatu bisnis yang akan kita jalankan itu layak untuk dijalankan, sehingga kita bisa meminimalisasi resiko, sehingga kita bisa mengoptimalkan bisnis kita untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bahwa prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya adalah ya salah satunya dengan membuat studi kelayakan bisnis, kita bisa menekan resiko sekecil-kecilnya sehingga kita bisa mengoptimalkan modal yang ada untuk mendapatkan omset ataupun revenue ataupun pendapatan yang sebesar-besarnya. Sebenarnya ini sudah dijelaskan, tapi saya review kembali selama 8 pertemuan kemarin ya dengan dosen sebelumnya, bahwa studi kelayakan bisnis ini kita melihat atau activity yang kita lakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis itu layak atau tidak untuk kita jalankan atau kita implementasi pada saat bisnis itu dibangun. Jadi kegiatan ini kita bisa lihat dari melihat peluang bisnis apa yang bagus di suatu daerah, misalnya di depan kampus Universitas Jambi ya. Di sini belum ada usaha yang jual misalnya fotokopian gitu misalnya. Oh ini bagus nih, kita butuh fotokopian mahasiswa. Jadi gimana caranya teman-teman bisa mensolusikan masalah tersebut sehingga menjadi peluang bisnis, kemudian mencari peluang, menentukan tujuan bisnisnya, segmentasinya, ya, manfaat yang dihasilkan, sehingga dengan adanya studi kelayakan bisnis yang dibuat, ini diharapkan bisa menghindari pebisnis dari kerugian, ya. Jadi ini pentingnya bagaimana seorang bisnis membuat studi kelayakan untuk membuat rencana, analisa yang mendalam sehingga hitung-hitungan bisnisnya bisa masuk dan bisa menguntungkan. Kemudian, rekan-rekan semua, studi kelayakan bisnis ini juga tentunya bisa membantu para pengusaha ataupun teman-teman ya sebagai calon pengusaha, misalnya, wah di depan kampus Unja kayaknya bagus nih kalau kita buat bisnis laundry sepatu, karena mahasiswa Unja saat ini sudah mulai lifestyle-nya ganti-ganti sepatu dan bergaya gitu ya. Gimana cara mereka yang malas cuci sepatu bisa kita solusikan dengan bisnis shoes laundry atau bisnis laundry sepatu ya, cuci sepatu gitu, atau biasa antar jemput, antar kos misalnya. Nah, dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, teman-teman yang mungkin notabene ke depannya bisa menjadi seorang calon entrepreneur, calon pengusaha, itu bisa melihat suatu ide bisnis itu yang dirintis atau akan dijalankan, itu bisa make sense nggak? Atau bisa secara kemungkinan bisa dijalankan dengan baik atau tidak, seperti itu ya. Jadi, calon pengusaha dengan adanya studi kelayakan bisnis ini bisa menghindarkan dari kerugian bisnis. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini ya? Tentunya yang pertama bagi para calon pengusaha yang pengen merintis usaha baru, dengan adanya studi kelayakan bisnis ini bisa memberikan manfaat untuk memberikan insight bagaimana kita membuka toko, jasa, layanan, pabrik, atau mendirikan perusahaan jasa, ataupun membuka usaha dagang dan lainnya. Kemudian untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya kita sudah buka nih dan besar di kota Jambi, kita pengen mengekspansi usaha kita di luar kota, khususnya di Morobungo nih, karena Morobungo ekonominya maju, kemudian jumlah masyarakatnya juga terbesar kedua setelah kota Jambi. Kita bisa kembangkan di sana gitu. Kita lihat, kita akses pasarnya seperti apa, cari tempat, lokasi, branding dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengoptimalkan plan yang ada untuk bisa kita optimalkan dieksekusi dan menguntungkan. Kemudian memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Misalnya kita buat plan A, plan B, plan C misalnya ya. Saya punya uang 100 juta rupiah. Apa yang saya akan buat? Bisnis laundry sepatu, bisnis cucian motor, atau bisnis food and beverage, cafe, atau misalnya spa, atau misalnya toko jam misalnya, dan lain sebagainya yang menurut teman-teman suka dan pasarnya ada, teman-teman juga lihat secara uji kelayakannya di sini memang berpotensi, teman-teman bisa lakukan. Kemudian apa yang terjadi jika kita tidak melakukan studi kelayakan bisnis ya? Kemungkinan adanya kegagalan itu sangat besar ya. Jadi untuk menghindari kegagalan yang besar ini, kegagalan
kerugian dan lain sebagainya. Itulah gunanya studi kelayakan bisnis agar bisnisnya bisa jalan. Jadi tanpa ada studi kelayakan bisnis ini, usaha yang kita jalankan bisa aja tidak layak ya, seperti itu. Jadi kalau di dalam bisnis, dalam investasi, mungkin teman-teman nanti belajar ya di manajemen investasi, ada yang namanya return on investment ya, bagaimana investasi atau modal yang dikeluarkan oleh seorang investor. Misalnya teman-teman sebagai pemula, pebisnis pemula punya uang 100 juta, itu adalah suatu modal investasi. Bagaimana modal investasi 100 juta tadi, misalnya dalam waktu tertentu itu modalnya bisa kembali gitu ya, namanya ROI atau return on investment seperti itu. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua di hari ini saya tadi sudah mereview atau memberikan insight terkait pentingnya studi kelayakan bisnis untuk kita pelajari di hari ini dan sampai di pertemuan ke-16. Nah, selanjutnya kalau saya perhatikan dari siakat yang sudah diisi oleh dosen pengajar sebelum saya perhatikan untuk beberapa notes kemarin bahwa dosen pengajar sebelumnya itu membahas terkait beberapa aspek dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, ada aspek yang penting dan belum di-share. Hari ini saya akan sampaikan bagaimana analisa aspek dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek persaingan ya dalam studi kelayakan bisnis yang penting untuk kita perhatikan dalam membuat suatu uji kelayakan atau studi kelayakan suatu bisnis ya, seperti itu. Nah, di dalam studi kelayakan bisnis, rekan-rekan semua, kita akan mengumpulkan data, informasi, persaingan, harga, ya. Kemudian data-data yang kita masuk itu diolah, dianalisis, kemudian kita ambil keputusan, ya, pengambil keputusan bahwa bisnis itu layak atau tidak dijalankan, dibatalkan atau tidak, ya. Kemudian rekomendasi dan baru bisnis itu dijalankan atau dieksekusi seperti itu. Nah, kemarin teman-teman dalam mempelajari studi kelayakan bisnis, rekan-rekan semua aspeknya sudah beberapa saya perhatikan sudah dipelajari, yuridis misalnya ya, yuridis mulai dari izin membangun usaha ya, kemudian HGB misalnya, kemudian ini ya surat izin usaha siup situ misalnya ya. Kemudian usahanya juga secara hukum tidak berhubungan atau melanggar hukum misalnya ya. Kemudian kita punya badan hukum, misalnya PT, CV, Badan Usaha Perseroan gitu ya. Kemudian aspek teknis dan teknologis yang mungkin sebelumnya sudah dibahas, baik itu dari sisi bagaimana kita bisa memproduksi produk dan layanan yang kita jual ya, menggunakan teknis dan teknologis yang terbaru misalnya. Kemudian selanjutnya juga aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini bagaimana kita menjual produk dan layanan yang kita miliki lewat digital marketing misalnya, lewat iklan di Facebook, Instagram, TikTok, e-commerce, website misalnya ya, atau kita menggunakan baliho, iklan di televisi, di koran lokal seperti itu. Kemudian juga aspek finansial dari permodalan, kemudian aspek organisasi, SDM ya. Nah, sekarang saya akan membahas lebih ke aspek persaingan bisnis ya, atau sosial ekonomi. Nah, rekan-rekan semua, di aspek persaingan bisnis dalam studi kelayakan bisnis ini lebih menganalisis bagaimana peta persaingan atau peta kompetisi dan kekuatan dan kelemahan pesaing ya, misalnya mulai dari pangsa pasar, harga, keunikan produk, jaringan, distribusi, promosi, teknologi produksi misalnya ya. Jadi misalnya contohnya Honda Motor belum punya cabang di daerah Rimbo Bujang misalnya, di daerah Tebo misalnya. Namun di Rimbo Bujang secara pendapatan masyarakatnya karena berkebun dan sawit dan banyak uangnya, mereka melihat pasarnya di sini bagus atau tidak. Kemudian siapa pesaingnya di sana gitu ya. Harganya berapa yang dijual oleh pesaing. Misalnya motor Mio Yamaha ya, di sana pesaing Honda Beat berapa harganya gitu ya.
Kemudian jaringan distribusi di sana bengkelnya Yamaha sudah membuka bengkel berapa gitu ya. Promosi yang digunakan oleh kompetitor berapa. Jadi kita bisa mempelajari sehingga pada saat Honda Jambi misalnya membuka cabang di Rimbo Bujang dengan menganalisis pesaing dari sisi persaingan Yamaha, Suzuki atau Kawasaki ya, apakah sudah bermain dan membuka cabang di sana. Jadi kita harus mencari informasi lebih dalam. Kemudian aspek persaingan bisnis dalam studi kaitan bisnis itu ada lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan bisnis ini terdiri dari lingkungan internal ya, kemudian juga lingkungan eksternal ya. Jadi mulai dari peran bagaimana lingkungan bisnis ini berorientasi pada kebijakan, isu strategis perusahaan, misalnya manajemen, tahun ini kita harus membuat pencapaian pendapatan 100 miliar. Bagaimana caranya? Yang pertama, tim pemasaran membuka cabang distribusi produk dan layanan di kabupaten-kabupaten misalnya. Jadi berhubungan dengan kebijakan strategis. Yang kedua, berorientasi pada perencanaan strategis. Bagaimana kita bisa melihat dari lingkungan strategis untuk bisa mengambil keputusan untuk merencanakan kebijakan dari perusahaan tersebut. Kemudian berperan untuk berorientasi pada fungsi ya untuk memperbaiki kinerja organisasi. Misalnya saat ini perusahaan mengalami kerugian. Bagaimana kita bisa menutupi kerugian dengan strategi yang kita lakukan, membuka cabang, membuat dan mengembangkan produk dan layanan, memperbaiki service, produk quality dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nih teknik analisis lingkungan ya, menggunakan analisis profit impact of market strategi, jadi membandingkan strategi terhadap pengembalian modal, kemudian analisis tentang value chain analysis ya, tentang nilai, kemudian juga analisis fungsional ya. Jadi kalau di aspek persaingan di lingkungan bisnis ini kita akan melihat yang pertama dari konsumen, kemudian MSDM dari tim karyawan SDM kita yang miliki, kemudian tim pemasaran, tim keuangan ya. Kemudian ada juga sebentar saya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Oke, kemudian ada juga ini ya keuangan, kemudian ada pemasaran ya, bagaimana produk itu dijual, kemudian bagaimana produk ini diproduksi dalam jumlah banyak, kemudian juga supplier ya, kemudian selanjutnya di sini akan ini ya akan sebentar saya coba hapus. Oke. Nah, di sini di kondisi ini itu ada juga persaingan ya, eksternal kita adalah para pesaing-pesaing kita, misalnya Telkomsel sendiri misalnya persaingnya ada Excel, Indosat misalnya ya, Smartfren. Kemudian ada kondisi politik ya yang mempengaruhi lingkungan bisnis ya, pengambil kebijakan, pajak, izin ya dari pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, budaya ya. Kemudian ekonomi, kondisi ekonomi, apakah kondisinya saat ini lagi inflasi, deflasi, daya beli masyarakat turun, keamanan ya. Jadi banyak sekali lingkungan bisnis yang mempengaruhi suatu bisnis itu bisa berjalan ya. Tadi ada persaingan dari kompetitor ya, misalnya Honda, kompetitornya Yamaha, Suzuki misalnya ya, atau Kawasaki. Kondisi ekonomi kita, growth-nya ekonomi seberapa ya, daya beli masyarakat seperti apa, keamanan di wilayah tersebut ya. Kita juga sangat mempengaruhi, misalnya kita membuka cabang di wilayah Sarolangun, namun di Sarolangun lagi kondisinya tidak kondusif, lagi banyak pembegalan dan lain sebagainya, impact-nya pada omset bisnis juga. Kemudian kondisi politik dan budaya di wilayah tersebut. Kemudian rekan-rekan semua, selanjutnya kita juga memperhatikan lingkungan internal atau internal environment dalam membuat suatu analisa dari sisi aspek persaingan. Jadi bagaimana
internal kita ya, dari resource yang kita miliki. Resource ini berarti sumber daya ini yang bisa kita lihat, yang tangible atau yang bisa kita sentuh ya, seperti sumber daya keuangan, sumber daya fisik manusia, bangunan, mobil, organisasi, kantor gitu ya. Kemudian kalau intangible berhubungan dengan teknologi yang digunakan, inovasi, reputasi perusahaan, brand image perusahaan ya. Kemudian juga ada sumber daya manusia, SDM, karyawan, mulai dari OB, driver, staff ya, GM, sampai manajer GM, sampai direksi seperti itu. Kemudian juga kapabilitas kemampuan kita ya dalam pendekatan fungsional, bagaimana keuangan dan akuntansi yang kita gunakan itu bisa berjalan, tim pemasarannya apa yang bisa dilakukan gitu ya, penjualan, distribusi, SDM, operasi. Kemudian ada lagi pendekatan value chain ya, berhubungan dengan bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan fisik produk, penjualan, pengiriman, ekspedisi gitu ya. Layanan after service seperti misalnya teman-teman servis mobil, kemudian atau servis motor pada saat kendaraannya rusak, bisa diservis di mana, titik layanan purna jualnya seperti itu. Kemudian ada juga aktivitas pendukung yang berkaitan dengan fungsi SDM, pengadaan, pengembangan teknologi, training, administrasi buat tim internal seperti itu. Kemudian kompetensi inti lainnya adalah seperti memanfaatkan peluang ya dengan minimalisasi ancaman, rare capabilities, misalnya kemampuan advantage yang kita misalnya competitive advantage yang kita miliki, misalnya Honda bisa memiliki teknologi mesin yang hemat, bisa 1 liternya sampai 100 kilo misalnya, sedangkan Yamaha ataupun Suzuki nggak bisa. Itu contoh yang merupakan salah satu competitive advantage capabilities dari sisi teknologi misalnya. Kemudian juga kemampuan dari produk-produk substitusi yang lain gitu ya. Ini juga bisa menjadi ancaman bagi di lingkungan internal. Kemudian selanjutnya ada beberapa kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi suatu industri, perusahaan ya, dalam membuat suatu studi kelayakan bisnis, bahwa di aspek persaingan ini, di persaingan industri itu ada kekuatan yang mempengaruhi industri. Yang pertama dari sisi pendatang baru. Jadi ancaman pendatang baru ini bisa ya berhubungan dengan ini pesaing-pesaing yang baru yang masuk ya. Mereka misalnya memiliki produk yang lebih bagus misalnya, harga yang lebih murah misalnya, memiliki jalur distribusi yang banyak misalnya, keunggulan biaya, bahan baku, SDM dan lain sebagainya. Kemudian juga daya tawar pembeli ya, bagaimana pembeli memiliki daya tawar yang kuat, misalnya produk yang dijual banyak persaingan, sedangkan pembelinya sedikit, pasti si penjual atau si industri ini, teman-teman akan melihat bahwa wah, ternyata eh, penjualnya banyak nih, pasti teman-teman akan bersaing dari sisi harga karena penjualnya sedikit misalnya. Kemudian ada juga produk pengganti ya, produk switching cost rendah, harga murah, kualitas lebih baik gitu ya. Nah, ini juga saya pernah membuat tesis penelitian mengenai switching cost juga, bahwa orang akan lebih gampang berpindah ke suatu layanan ketika mereka pindah ke layanan tersebut dari sisi pesaing dengan harga yang lebih murah, dengan cost pindahnya murah misalnya. Contohnya, misalnya ya, teman-teman menggunakan layanan Indosat, misalnya layanan Indosatnya jaringannya jelek misalnya. Kemudian dengan beli perdana Bayu lebih murah, misalnya dengan harga 5.000, 10.000, namun teman-teman dapat kualitas sinyal yang bagus hingga pelosok-pelosok daerah misalnya. Jadi harga cost akuisisinya juga murah. Ini juga tekanan produk pengganti ini juga bisa mempengaruhi bagaimana aspek persaingan bisnis. Kemudian juga pemasok ya. Jadi pemasok, misalnya kita perusahaan produk ini ya, manufacture, kita tergantung terhadap pemasok, ini juga bisa mempengaruhi. Kalau pemasoknya terlampau dominan, pasti nanti mereka akan mempengaruhi harga. Impact-nya adalah harga produk dan layanan kita tidak kompetitif di pasaran. Jadi kita harus tahu dan harus kenal bagaimana
pemasok ini harus kita perbanyak pemasoknya, nggak hanya satu pemasok, sehingga produk dan layanan yang kita jual itu bisa kompetitif seperti itu. Kemudian tawar menawar penasoknya ini adalah kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi suatu industri menurut Michael Porter, baik itu yang pertama pendatang baru, persaingannya, pembeli, tekanan produk pengganti ya, switching produk tadi ya, switching cost, kemudian pemasok juga. Nah, ini tentunya dalam suatu bisnis sangat kompleks sehingga kita harus bisa mempelajari bagaimana studi kelayakan bisnis dari sisi aspek persaingan. Oke, teman-teman, demikian untuk aspek persaingan. Teman-teman bisa mendalami lagi untuk dari sisi aspek persaingan ini. Intinya kesimpulan yang kita pelajari di sore hari ini bahwa aspek persaingan bisnis itu menjadi suatu aspek yang penting ketika kita membuat suatu studi kelayakan, ide bisnis, proposal bisnis untuk melihat peta persaingan bahwa ketika kita pengen buka cabang atau membuat suatu bisnis di depan kampus Unja, pesaingnya sebenarnya sudah siapa aja persaingannya. Oh, toko A, B, C, D, E, mereka harganya A, B, C, D. Jadi kita tahu persaingan kita di sana seperti apa ya. Nah, untuk tugas minggu depan, tugas pertama ada dua tugas yang teman-teman saya minta buat. Dan ini deadline-nya di hari Selasa depan. Kita kuliah di hari Rabu, jadi Selasa jam 5 sore. Tugasnya paling lama diisi di link tugas. Nah, di sini saya berikan link tugas ya. Teman-teman silakan diklik nanti yang tadi sudah saya share di grup link tugasnya. Teman-teman bisa setiap minggu di input tugasnya di sana. Nah, untuk tugas yang pertama, teman-teman ada dua tugas. Yang pertama, menjelaskan pertanyaan di blog atau di web akademia. Teman-teman bisa buat dalam bentuk PDF atau Word, di PDF kan, kemudian di-upload, atau teman-teman jelaskan pertanyaan ini dan dijawab di blognya masing-masing. Kalau belum ada blog, teman-teman bisa buat Blogspot atau WordPress, atau misalnya teman-teman buat di bentuk PDF, di Word, di-upload di webakademia.edu bisa ya. Jadi bisa milih, silahkan yang senyaman mungkin. Yang penting adalah teman-teman nanti ngupload ke link tugas ya, menjawab beberapa pertanyaan yang saya pengen teman-teman jawab. Yang pertama, mengapa penting mengembangkan usaha atau bisnis? Jelaskan manfaat studi kelayakan bisnis dalam sebelum mengembangkan bisnis atau usaha. Apa saja tahapan studi kelayakan bisnis yang teman-teman jelaskan. Kemudian apa saja aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Hasil studi kelayakan bisnis bisa dijelaskan, etika studi kelayakan bisnis, dan yang terakhir apa yang terjadi jika dalam membangun bisnis tidak melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, saya pikir ini banyak sekali jawabannya di internet, di ChatGPT, ya, teman-teman bisa cari. Namun yang saya minta adalah teman-teman prosesnya, teman-teman cari informasinya, jawabannya, di copy, paste di dalam bentuk PDF atau dalam bentuk eh, blog ya. Nanti teman-teman bisa baca sehingga teman-teman akan mendalami ya, ketika teman-teman buat tugas ini, walaupun teman-teman cari referensi di internet, teman-teman akan baca, di copy, di paste, kemudian dirapikan, dan teman-teman bisa menjawab, mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya teman-teman jawab. Yang kedua ya, teman-teman membuat video dan diupload di YouTube ya. Jadi carilah UMKR di sekitar teman-teman tinggal, atau misalnya di depan kampus Unja, atau di depan rumah ada yang jualan es tebu, ada yang jualan es teh jumbo misalnya, ada yang jualan sate taichan, atau ada yang jualan bakso atau yang lain ya. Jadi tanyakan, ini contohnya mahasiswa yang ada di Medan, kemarin saya minta buat cari dan wawancara pelaku UMKM. Jadi wawancara usahanya apa, sudah berapa lama berbisnis ini, mengapa memilih bisnis ini, berapa kira-kira modal yang dibutuhkan, jumlah karyawan, berapa omset per bulan, apa kendala dan tantangan menjalankan bisnis ini gitu ya. Kalau misalnya ada mau ditambahkan pertanyaannya silakan, nggak usah banyak-banyak, misalnya satu video itu teman-teman buat 2 sampai 5 menit ya. Nah, nanti teman-teman di-upload di YouTube channel teman-teman seperti itu. Nah, ini untuk tugas yang
pertama ya untuk minggu depan, deadline-nya sebelum tanggal 22 Oktober sebelum jam 5 sore. Nanti jam 5 sore biasanya saya matikan link-nya jadi teman-teman nggak bisa mengupload di sheet tugas pertama gitu ya. Nah, yang kedua, karena kita masih ada 8 pertemuan, jadi untuk tugas final ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek, saya minta teman-teman membuat suatu proposal bisnis, bisnis plan atau ide bisnis, ya. Nanti teman-teman bebas membuat nama usahanya apa. Oh, Pak, saya pengen buat bisnis laundry sepatu atau yang lainnya gitu ya, toko kue, bakery dan lain sebagainya. Kemudian logo usahanya ya teman-teman buat ya, bisa dibuat di aplikasi-aplikasi misalnya di online, di Canva dan lain sebagainya. Tujuan, cantum profil organisasi, struktur organisasi, misalnya tujuan produk, analisis SWOT, rencana, bagaimana melakukan strategi pemasaran dan penutup, kesimpulan dan lainnya. Jadi teman-teman silakan ya buat proposal bisnisnya. Kemudian nanti di akhir saya akan minta beberapa orang akan presentasi untuk dari hasil proposal bisnisnya. Kenapa saya informasikan dari sekarang? Saya minta teman-teman punya waktu 2 bulan untuk mengerjakan ini. Karena ini pasti akan lebih dalam dan lebih banyak ya. Proposal bisnisnya mungkin bisa sampai 20 halaman misalnya ya. Jadi ini untuk pengganti UAS. Jadi dari sekarang silahkan dibuat, di review ya. Jadi tugas di pengganti UAS ini nanti teman-teman dalam bentuk PDF, proposal bisnisnya nanti diupload di web akademia. Kemudian teman-teman buat juga dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan dalam bentuk video di YouTube. Jadi pada saat menjelaskan video dalam di YouTube, kalau di Canva ataupun beberapa aplikasi edit video kan bisa tuh dimunculkan tampilan slide PPT-nya, kemudian juga ditampilkan muka teman-teman ya. Jadi pada saat jelaskan juga muka teman-teman terlihat gitu ya. Jadi bisa lebih belajar ke arah digital seperti itu. Oke, mungkin saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini, rekan-rekan semua. Saya coba tampilkan untuk link ini ya, link teman-teman nanti ngupload tugas yang sudah saya klik dan share di WA Group. Saya coba. Nah, ini adalah link tugas. Jadi link tugasnya sama setiap minggunya. Jadi teman-teman buat link tugas minggu depan. Ini ada 2 tugas tadi ya. Buat penjelasan berapa 6 atau 7 pertanyaan tadi di blog atau di web akademia.edu. Ini deadline-nya tanggal 20 Oktober sebelum jam 5. Nah, kemudian tugas yang kedua itu membuat video wawancara pelaku UMKM ya. Tadi beberapa pertanyaannya, mau ditambah pertanyaannya, mau dikurang pertanyaannya, silahkan. Yang penting teman-teman mulai ada keberanian untuk bisa membuat video dan juga membuat wawancara dengan para pelaku UMKM-nya seperti itu. Deadline-nya sama, jadi pada saat setelah mengupload tugas pertama di blog atau di web akademia, teman-teman tinggal ngupload link di sini, tinggal di-input aja. Kemudian tugas yang kedua, membuat video di YouTube, teman-teman tinggal upload di sini tugasnya ya. Jadi teman-teman bisa cari, saya pikir di YouTube ini banyak sekali Bang Purnomo ya. Nah, di sini juga contoh-contoh dari kelas lain, dari universitas lain juga banyak. Teman-teman bisa cari tugas yang ada sebagai referensi, video wawancara dan lain sebagainya ya. Jadi buat teman-teman yang harapannya ini bisa dilanjutkan oleh teman-teman untuk di pertemuan di minggu depan ya, untuk tugas berikutnya di tugas ke-1. Nah, yang tugas akhir ini masih lama, masih 8 minggu lagi. Jadi ini untuk tugas akhir teman-teman. Saya minta bisa disusun, jangan sampai lupa. Teman-teman, ini untuk tugas pengganti UAS. Jadi saya nggak mau UASnya dalam bentuk jelaskan pengertian aspek persaingan bisnis atau tahapan-tahapan SKB. Saya pikir itu udah nggak zaman lagi. Teman-teman harus konkret real membuat suatu ide bisnis, proposal bisnis ya, studi kelayakan dari analisa yang teman-teman. Nanti teman-teman sebagian juga saya minta presentasi sehingga saya bisa ngasih penilaiannya seperti itu. Di sini bentuk PDF proposalnya di sini.
Kemudian yang kedua dalam bentuk video penjelasan proposal bisnisnya di YouTube ya, teman-teman di link kedua. Jadi masih banyak waktu. Yang urgent di minggu depan, yang tugas bagian satu ya, seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanya ke saya sehingga biar bisa saya jelaskan ya. Oke, sebelum saya tutup, saya mau absen dulu rekan-rekan semua. Yang pertama Muhammad Refi Akroman ada? Hadir Pak. Hadir. Ini ngulang ya statusnya ya. Iya Pak. Nah, jangan jangan ngulang lagi, Revi. Saya harap bisa fokus. Kalau misalnya Revi buat tugas terus, hadir terus, insya Allah pasti dapat nilai A, nilai B paling kecil ya. Harusnya semoga bisa lebih semangat lagi di semester ini. Kemudian Andri Nathaniel Warawuru, Waruwu ada? Hadir, Pak. Ini Andri sama nih kayaknya di semester sebelumnya sama saya juga, seingat saya. Ini harapannya bisa lebih rajin lagi, jangan kalah sama adik-adiknya. Saya pernah ngerasain juga ngulang mata kuliah yang sama, eh, dan bergabung dengan junior-junior pasti rasanya ada rasa suka dan ada dukanya ya. Tapi saya pikir ini jadi semangat buat Revi dan Andri biar nanti semester ini nggak ngulang lagi nih. Saya nggak mau ketemu lagi di semester berikutnya dengan ngulang dengan mata kuliah yang sama. Jadi tolong dibuat tugasnya yang rajin, open camp. Kita cuman kuliah 1 jam kok, tuh bisa juga sambil tidur-tiduran di kasur, di kosan, bisa sambil nyimak mata kuliah saya gitu ya, nggak harus macet-macetan ke kampus Unja ya. Jadi kan harapannya ya bisa sambil kuliah dari rumah, dari kos dan lain sebagainya. Kemudian Anggun ada, Hadir, Pak. terima kasih. Kemudian Gita, Hadir, Pak. kemudian Salvadila Octavia, Hadir, Pak. Kriston, Kriston, terima kasih Kristen, Putri, Hadir, Pak. Suci, Suci ada, dia Ardiningrum, Hadir, Pak. Suci Dinatri, Dinati, nggak ada ya. Alfa, Jelita, Hadir, Pak. Hadir. Jelita ketua kelas ya. Ya, Pak. Dina Amelia, Hadir, Pak. oke. Saiful Muarif, Hadir, Pak. Puja Maharani, Hadir, Pak. oke. Rahmania Fatima, Hadir, Pak. Cindy Natasha Malau, Hadir, Pak. Dwi Hendra, Hadir Pak. Syahrani. Hadir, Ya. Pak. Oke, baik. Teman-teman, saya pikir cukup semua mahasiswa yang saya bimbing semua sore ini. Saya pikir teman-teman eh, yang IPK-nya tinggi saat ini, yang IPK-nya 3,9, belum tentu nasibnya lebih sukses dibandingin IPK yang rendah ataupun mahasiswa yang ngulang ya kayak Andri misalnya gitu ya. Belum tentu Andri nanti nasibnya lebih buruk dibanding IPK yang lebih tinggi. Somehow saya mungkin hampir 20 tahun ini melihat bahwa yang dulu malas-malesan kuliah kadang somehow itu lebih sukses nanti karir ke depannya ya. Jadi jangan pernah melihat orang sebelah mata karena setiap orang itu punya kesempatan yang sama, punya kemungkinan yang sukses yang sama. Jadi bagaimana caranya teman-teman di sini, mahasiswa saya yang saya sayangi semua di sini bisa sukses ke depannya. Saya pengen lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Andri ya, kemudian semuanya ya, Sahroni, Dina, Dia ya, ini bisa sukses ketemu saya, Pak, saya dulu mahasiswa Bapak. Jadi saya ada kebahagiaan gitu ya melihat teman-teman sukses. Nah, sekarang saya sebagai dosen praktisi ini hanya membuka jalan ya, membuka jalan. Tugas yang saya berikan itu bukan semata-mata Pak, waduh dengan Pak Bambang tugasnya minta ampun banyak sekali. Nggak seperti itu. Saya pengen teman-teman terlatih membiasakan karena saya sadari bahwa kita harus banyak bersaing dengan kampus dari universitas-universitas di Jawa, universitas dari lain ya di luar negeri bahkan ya di mana persaingan lulusan saat ini fresh graduate itu lulusannya sangat
banyak banget yang belum dapat kerja. Nah, saya pengen teman-teman setelah lulus kerja, Pak, Andri nanti setelah lulus pengen jadi pengusaha. Saya pengen sudah punya ancar-ancar, saya pengen buka bengkel, atau saya pengen buka aksesoris handphone, atau saya pengen jadi distributor pulsa Telkomsel, Pak, atau saya pengen buka laundry, Pak, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman pada saat lulus dengan apa ya, dengan proses ya mungkin 5 tahun 10 tahun teman-teman nanti bisa sukses ke depannya ya. Walaupun kita D3 ya, D3 pemasaran ya, teman-teman ternyata bisa membuka apa, peluang usaha lebih banyak lagi dibandingkan yang lulusan S1 gitu ya. Jadi jangan patah arang, patah semangat. Andri ya, siapa lagi tadi yang ngulang, itu belum tentu dia bernasib lebih buruk dibandingkan yang lain, karena sepengalaman saya semua orang tuh punya potensinya masing-masing, digali ya, dibuktikan kepada orang tua, banggakan orang tua dengan cara ya salah satunya adalah eh, belajar dengan baik, kemudian membuat tugas, hadir kuliah tepat waktu, dan harapannya ya ini buat teman-teman, bukan buat saya. Saya hanya menuntun, membuka pintu. Oh, ini loh, ternyata persaingan masuk kerja di era industri saat ini sangat-sangat ketat. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya kemampuan bahasa Inggris, komputer, sertifikasi digital, dan lain sebagainya, mungkin kita ketinggalan zaman. Jadi bagaimana pola mindset teman-teman? Jadi yang saya rubah adalah pola mindset teman-teman, karena antara perbedaan antara S1, D3 ataupun anak kuliahan dengan SMA itu adalah mindset. Bagaimana mindset teman-teman itu bisa berubah sehingga teman-teman nanti setelah lulus itu ya bisa bermanfaat gitu ya, lewat usaha, lewat menjadi karyawan. Siapa tahu nanti ada yang kerja di Telkom ya, di Pertamina, atau di banking industry, ataupun juga kerja di luar negeri dan lain sebagainya. Saya harap ilmu yang saya berikan ini bisa membuka ya, yang kebiasa selama ini, oh Pak saya nggak biasa buka membuat video di YouTube. Teman-teman, karena setiap hampir 8 pertemuan ini membuat video YouTube, teman-teman sama nanti kayak saya misalnya ya, membuat konten di YouTube, malah kontennya lebih bagus, edukatif, dapat AdSense dari YouTube ya. Saya udah hampir 12 tahun ini buat ads apa di video di YouTube dan dapat AdSense setiap bulannya dari Google misalnya. Kemudian teman-teman bisa jadi konten kreator dari TikTok ataupun di Instagram ya, dapat endorsan ya, ataupun yang lainnya. Saya pikir semua aktiviti yang kita lakukan asal positif, kita bisa berdampak yang lebih baik ke depannya ya. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan di perkuliahan hari ini, semoga berkenan. Jangan lupa tugasnya dibuat. Sampai jumpa minggu depan. Setelah ini nanti saya akan share materi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.